dulu. Kemudian siap materi jika ada, jika Bu Vita menunjuk kalian untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan, silakan menjawab. Kalau misalkan kalian tidak bisa menjawab, silakan ditimpal ke temennya. Kalian pilih salah satu teman kalian. Misal nih kalau dalam materi tiba-tiba Bu Vita memberikan suatu pertanyaan ke Dimas, terus kemudian Dimas tidak bisa menjawab, kamu lempar ke Selin, gitu. Kamu harus yang memilih sendiri, ya, gitu ya. Jadi biar kalian lebih aktif, gitu. Oke, sekarang mic-nya tolong di mute dulu, tapi videonya di on semuanya. Oke, kalau gitu kita mulai dulu dengan berdoa ya. Silahkan untuk yang memimpin doa, Ezra, on cameo, sama kamu pimpin doa. Ini anaknya di mana ya? Ezra. Ya, Miss. Pimpin doa, mana kameranya nggak dihidupin? Bentar, tempatnya gelap, Miss. Tempatnya gelap. Oke, it's okay. Pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga dibangunkan yang pagi yang cerah ini. Ya Tuhan, kami akan belajar. Berkatilah dan lindungilah supaya materinya bisa berguna bagi kami. Amin. Bapa kami ada dalam surga. Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ezra. Excellent. Amin. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang how we, biasa ya kita bahasa Inggris jadinya ke bawah bahasa Inggris. How we memberikan suatu tanggapan berita. Kalian pasti kan melihat di dalam teks berita itu pasti ada menanggapi. Contoh nih kalian melihat berita terus kalian komen. Nah, itu termasuk satu tanggapan. Nah, menurut kalian itu tanggapan apa? Nah, nanti kita bahas di sini ya. Sebentar saya Miss Vita mau share screen dulu. Kelihatan ya anak-anak? Kelihatan, Miss. Oke. Kok hilang? Memberi tanggapan sebentar. Ini kalau di memberi tanggapan. Kenapa yang muncul di Mas ini? Nah, memberi tanggapan berita Indonesia kelas 8 speaker Indonesia 1 kata Bu Evita Valentina. Nah, selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari kita bekerja sama, belajar keras, saling menghormati dan menunggu dalam melalui setiap tantangan. Kita lakukan. Nah, kenapa kita harus memberi tanggapan dalam suatu berita? Pasti itu ada tujuannya. Kenapa? Why? Why we must to give the comment for the text or the news? Kenapa kita harus memberikan suatu tanggapan dalam suatu berita? Jawabannya, nah, pertama untuk memperbaiki kesalahan, pasti. Ya, kedua menjadi lebih baik dan ketiga terbentuklah berita yang sangat baik. Nah, namanya juga memberi tanggapan. Berarti tanggapan yang membangun, bukan tanggapan yang mungkin negatif, bukan. Boleh negatif, tapi kalian harus memiliki fakta. Kalau misalkan negatif itu bukan termasuk kamu kayak mengolok-olok, bukan. Lebih tepatnya, kalau negatif itu seperti ada suatu berita, kemudian datanya itu tidak invalid, tidak sesuai dengan yang terjadi di tempat tersebut. Nah, kamu memiliki datanya tersebut, kamu membantah. Oh maaf, untuk berita ini ternyata berdasarkan datanya ada 100 orang yang dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah suatu komentar yang bukan negatif sih ya, tapi lebih ke emang kritik. Tapi kan kamu punya bukti. Jadi kalau misalkan kamu ingin memberikan suatu komentar, kamu harus memberikan suatu bukti. Jangan cuma ngomong doang. Nah, seperti itu. Kemudian memperbaiki kesalahan, benar seperti tadi. Dan kemudian menjadi lebih baik. Namanya juga komentar itu untuk menjadi lebih baik, gitu kan. Kalau misalkan kalian dalam perkumpulan, kalian sedang membahas suatu ide, kemudian
mahasiswa memberikan suatu ide, terus si Dimas menimpa lagi. Oh maaf, ide kamu gini, ada yang dikit salah. Ternyata kan di sekolah kami mempunyai A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Nah, terus kalian jadi, oh iya ternyata benar ramuannya Dimas. Nah, kamu jadi lebih baik karena dari tanggapan tersebut. Kemudian terbentuklah teks berita yang baik. Benar. Karena kan kalau kita tidak ada tanggapan, tidak ada komentar, kan kita nggak tahu nih apa salahnya kita, terus kemudian apa kurangnya kita dalam teks berita tersebut. Nah, maka dari itu inilah tujuan memberi tanggapan, bukan untuk mengedown seseorang, bukan untuk memberikan suatu tanggapan yang negatif, tapi untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah tanggapan dalam teks berita. Nah, kemudian kenapa dan apa aja sih contohnya tanggapan berita itu seperti apa, Miss? Kita lihat. Nah, ini langsung saya kasih contoh ya, karena kan biar langsung action juga. Kalau misalkan cuma teori kan kalian pasti bosen ya, jadi langsung aja materi, langsung aja contoh. Nah, ada suatu contoh teks berita yang dimana itu menceritakan tentang kegiatan di Hari Sumpah Pemuda. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 sebelum pandemi ya jelas, SMP Gemilang Mandiri melaksanakan kegiatan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah selama bulan Oktober. Seluruh warga sekolah dan tamu yang datang ke sekolah wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari sini coba akan Miss Vita pilih. Sebentar. Jangan dimas terus ya, bosen. Coba yang tidak pernah siapa ya? Arkananda tuh. Hai Arkananda. Itu kelas berapa ya, Nak? Arkananda. Kamu kelas berapa, Nak? 7A, Bu. Oke, silakan memberi tanggapan di dalam berita ini. Terlihat ya gambarnya. Oke. Arkananda silakan memberikan tanggapan. Menurut kamu itu tanggapannya apa? Dalam 5 detik tidak bisa menjawab, timpalkan ke teman kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Silahkan kamu pilih teman kamu untuk menjawab. Oi, Arkananda. Dewa, Bu. Siapa Dewa? Oke, Dewa. Kamu menjawab. Apa tanggapannya berita itu? Pakai bahasa kalian dulu aja nggak apa-apa. Oh iya, aku nggak tahu. Ya Pak, jangan pakai bahasa Jawa dong Dewa. With Indonesian language ya, dengan bahasa Indonesia, please. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Ayo Dewa, tanggapannya apa itu? 5 detik lo nggak bisa jawab. Ya bentar. 5, 4, 3, 2, 1. Lempar ke teman kamu. Cepat. Siapa? Ya. Siapa? Tabita, Bu. Tabita. Ayo coba jawab. Harus jawab. Yang terakhir harus jawab. Nggak mau. Tabita nggak mau. Harus jawab, Tabita. Apa tadi Miss soalnya Miss? Tanggapan. Kamu beri tanggapan. Teks berita itu tanggapannya apa? Nggak tahu aku Miss. Ya ampun. Ini suaranya Miss Vita denger kan anak-anak? Dengar Miss tapi rada macet-macet. Oh, rada macet. Berarti mungkin sinyal kalian ya. Karena kan ini sinyalnya kenceng banget ya. Nggak mungkin dong kalau sinyal jelek. Nggak apa-apa ya. Tabita jawabannya tidak tahu. Oke, berarti kelompoknya Tabita, kelompoknya Dewa, kelompoknya Arkananda, you cannot answer. Kan bisa menjawab. Terima kasih. Ada yang mau menjawab? Volunteer? Ada yang mau menjawab? Kegiatan tersebut sangat menarik. Ya. Siapa tadi yang ngomong? Gimana? Deta yang jawab ya? Ya, yuk, jawab yuk.
Kegiatan tersebut sangat menarik. Iya, oke, nggak apa-apa. Tanggapan yang sangat singkat ya. Berita tersebut sangat menarik. Ya, kalian harus tahu kenapa menarik. Nah, karena itu ada suatu kegiatan ya dalam mengikuti acara Sumpah Pemuda. Oke, di sinilah tanggapannya Bu Vita. Kita lihat bareng-bareng. Nah, kegiatan ini sangatlah bagus untuk memperkuat berfasih bahasa Indonesia untuk anak remaja di SMP. Namun, pasti tidak semua bisa berjalan lancar. Ada beberapa masih menggunakan bahasa lokal mereka. Bisa berjalan baik jika guru dan seluruh warga sekolah mendukung kegiatan tersebut. Nah, itu adalah suatu contoh tanggapan berita yang baik. Ya. Jadi kalau menyeluruh, kalau misalkan lah kamu kok bilang tidak semua bisa tuh kenapa? Oh karena faktornya pasti mereka pakai bahasa lokal ya kan. Contoh kita bahasa Jawa. Kalau misalkan setiap hari suruh bicara bahasa Indonesia kan pasti tidak selancar seperti orang-orang yang sering menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kita pasti keikut bahasa Jawanya. Kayak misalkan nggak sengaja lagi pelajaran, aku jileh bolpenmu lah. Kan jadi keikutkan bahasa lokalnya. Nah, itu. Padahal di dalam teks itu seluruh siswanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Sebentar ya. Nanti Miss Vita catat tadi siapa yang jawab ya? Tadi yang jawab Tabita ya. Enggak Tabita, Deta ya yang jawab tadi ya. Ya, Deta kelas 8 apa nak? 8B, Bu. Oke, 8B. Sebentar. 8B. Nah, Dita 8B. Oke, lanjut. Tapi sampai saat ini paham kan anak-anak? Silakan menjawab semua. Paham? Paham. Paham. Apakah ada yang tidak paham? Silakan bertanya, tidak apa-apa. Nanti aja ya, nanti di terakhir aja sesi pertanyaan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ada teks berita yang kedua. Ini tak tutupin bisa nggak sih ini? Nah, oke, contoh berita yang kedua. Silakan dibaca. Duta baca, Duta. Tapi ini di tanggapan beritanya kelihatan tidak sih anak-anak? Kelihatan itu, Miss. Coba Duta jawab ya. Duta baca yuk. Tawuran terjadi antar Bentar. Yuk, lanjut. Yang ini tau, Miss. Iya, Yang contoh ini. teks berita kedua Iya, Miss. betul. Tawuran kerap terjadi antar siswa pada sekolah yang berbeda. Penyebabnya kadang masalah sepele seperti saling menertawakan. Penyebab lainnya adalah ketika kalah dalam sebuah pertandingan antar sekolah. Oke, terima kasih Duta. Silakan pilih teman kamu untuk memberikan tanggapan, tapi tidak boleh menggunakan kalimatnya Bu Vita. Silakan memberi tanggapan. Pilih teman kamu. Silakan pilih teman kamu untuk menjawab tanggapan berita. Siapa? Erwin aja, Miss. Erwin. Erwin mana Erwin? Erwin, where are you Erwin? Tidur nanti anaknya nih. Halo, Miss. Ya, yuk jawab dulu ya. Ya ampun, itu rambutnya kenapa Erwin? Hei, besok dipotong ya Erwin ya. Ya, yuk jawab, berikan tanggapan berita. Halo Erwin, bisa jawab tidak? Kok diam aja ya? Sinyalnya mungkin jelek ya? Oke, Erwin, kalau gitu kamu pilih teman kamu ya. Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Soalnya kamu tidak menjawab. Waktu ini buru habis.
Ya udah deh, Miss Vita pilih aja deh ya. Yang jawab Farel Demudo 8B. Ayo, jawab, berikan tanggapan, Nak. Farel, dengar suaranya Miss Vita enggak? Dengar, Ya, Miss. silakan memberikan tanggapan, nggak boleh mencontoh Miss Vita. Kenapa lama sekali? Apa? Nggak apa-apa, pakai bahasa kalian dulu aja nggak apa-apa. Tidak harus yang bahasa formal seperti itu. Gimana menurut kamu? Nggak tahu, Miss. Nggak boleh bilang nggak tahu dong. Masa Miss Vita milih Dimas terus? Dimas, jawab. Oke, Miss. Nah, jawab. Tanggapan saya tuh ya tawuran itu tidak baik, Miss, karena bisa menimbulkan resiko terhadap antar sekolahnya itu dan juga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Iya, cakep Dimas. Gitu ya. Terima kasih Dimas. Seperti itu. Sama-sama, Miss. Ya, tidak harus jawaban tanggapan yang panjang. Yang penting kalian itu menyesuaikan sesuai dengan teks beritanya. Kalau misalkan menceritakan pertandingan, ya kamu mengomongkan tentang pertandingan. Jika kamu memberikan suatu berita tentang COVID-19, ya kamu kasihnya tanggapan COVID-19. Jangan melenceng, beda gitu ya. Dan jangan lagi menjawab enggak tahu, I don't like this ya. Karena kan kita sudah menjelaskan banyak ya. Kalau gitu, Dimas dapat nilai. Nah, ini contohnya. Berdasarkan berita di atas, saya sudah mencoba cross-check. Ternyata tawuran terjadi karena kalah dalam pertandingan sepak bola yang diadakan Senin malam kemarin. Tidak ada korban jiwa, tetapi hal seperti ini harus diperhatikan oleh pihak keamanan daerah agar tidak terjadi hal semacam ini karena mengganggu kenyamanan warga sekitar. Benar, tanggapannya sangat benar karena sesuai dengan beritanya itu karena topiknya tawuran. Gitu. Mungkin dulu kalian masih tahu ya kalau misalkan sebelum pandemi ini pasti kan banyak sekali kayak tawuran antar sekolah gitu kan. Ya itu karena ada cekcok, ada yang karena hal sepele menertawakan dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang tidak baik, sangat tidak baik. Karena apa? Kalian untuk anak menjadi anak sekolah itu tujuannya untuk belajar, menggapai cita-cita ya, bukan melakukan hal-hal yang semacam itu. Sangat tidak baik. Sama aja kan kalian wasting time, membuang-buang waktu kalian yang harusnya kalian menggapai cita-cita, malah kalian kena tawuran, tangkap polisi, babak belur, nah malah sia-sia kan. Gitu. Ada contoh lagi satu. Nih. Nah, contoh coba berikan tanggapan pada berita di bawah ini. Silakan dibaca. Sebentar, Miss Vita pilih. Lovena. Nah, Lovena, baca yuk. Oke. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara menyurvei dua satwa endemik Sulawesi, yakni anoa dan burung maleo. Aktivitas itu dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pasti populasi kedua hewan dilindungi tersebut. Survei menggunakan metode sampling di kawasan Suaka Marga Satwa, Tanjung Eropa, dan Buton Utara. Oke, terima kasih, Lovena. Maksud dari berita ini adalah Balai BKSDA itu mensurvei dua satwa endemik Sulawesi, anoa dan burung maleo. Aktivitas itu dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pasti populasi hewan dilindungi. Nah, ini berarti dari tim BKSDA ini mereka melakukan survei. Apakah benar hewan anoa sama maleo ini populasinya berapa? Apakah berkurang, bertambah, atau mungkin malah tidak ada? Nah, maka dari itu silahkan kalian memberikan tanggapan. Coba kita mau pilih dulu. Maria Jenny. Hai, Nak.
Maria Jenny. Kamu juga Ya. tidak on cam ya. Silakan on cam, buka kameranya. Bu Vita mau lihat mukamu. Mampus aku. Gimana saya? Nah, iki nak. Silakan jawab, Nak. Tanggapannya gimana menurut kamu? Iya, dibaca dulu beritanya. Aduh, apa yang siapa itu? Apa nak jawabannya? Silahkan pakai bahasa kamu, tidak apa-apa sih, tidak usah malu. Nanti kita perbaiki bersama-sama. 5, 4. Ini sengaja kalian nggak menjawab sih biar dilempar kan? 5, 4, 3. Jawab enggak? 2. Apa mau dilempar? Lempar aja, Miss. Siapa? Silahkan pilih. Kenapa? Siapa? Mau pilih siapa? Musa, Miss. Musa 8B. Musa 8B, silahkan. Dik Sangat Musa. bagus karena hewan yang langka hampir punah dan kegiatan ini sangat baik dilakukan karena untuk mengetahui populasi hewan yang hampir punah. Wah, tepuk tangan semuanya. Keren Musa. Inilah anak yang mendengarkan Miss Vita menjelaskan materi ya. 99,9999% kalian tidak mendengarkan, yang mendengarkan yang 1% ya. Terima kasih ya Musa, you excellent student, bagus. Kenapa tanggapannya? Emang benar karena pihak BKSDA itu melakukan survei untuk tahu hewannya itu tuh gimana sih populasinya gitu loh. Nah ini contohnya dari Miss Vita. Benar. Itu contohnya. Jadi ini Miss Vita nggak ngasih contohnya karena kan kalian memberikan. Seperti tadi Musa katakan tadi, ya jadi BKSDA itu mereka melakukan survei. Nah surveinya itu apa? Mengetahui populasi. Bisa kok kalian mau memberikan tanggapan lainnya lagi seperti ini. Seharusnya BKSDA itu melakukan survei jika kala itu populasinya berkurang bisa langsung melakukan eksekusinya. Nah, seperti apa namanya, lahannya lebih diperketat lagi agar tidak orang yang masuk atau penyelundup masuk mengambil hewan-hewan langka itu atau mungkin langsung ada dan lain sebagainya. Gitu. Atau kalian bisa melihat seperti ini. Untuk BKSDA, hewan terlindung itu tidak hanya di kawasan Sulawesi saja, tetapi juga ada di Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Jadi mohon untuk bisa lebih memperhatikan daerah-daerah lainnya, gitu. Jadi kalian boleh, udah habis waktunya ya? Ini 8:29 ya? Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya nak ya. Oke, langsung aja ya yang kedua, berita yang kedua. Coba berikan tanggapan pada berita di bawah ini. Kalau misalkan nanti ini apa namanya waktunya habis, nanti Miss Vita undang lagi di undangan baru ya. Soalnya kan kadang-kadang ini udah 45 menit tapi belum sampai 45 udah habis gitu loh. Itu ya anak-anak ya. Nah, berikan tanggapan pada berita di bawah ini. Musim kemarau yang cukup panjang tahun ini mulai membawa dampak pada peternakan sapi potong mulai resah karena kesulitan untuk memperoleh pupuk. Nah, contohnya intinya gini aja. Jadi dalam tanggapan berita itu kalian apa namanya harus memberikan sesuai dengan data, harus by data. Kalau misalnya kalian beri tanggapan tapi tidak by data kan ya sama aja. Oke, intinya Miss Vita akhiri aja deh. Sebentar. Nah, langsung kita ke kesimpulan deh. Nah, dari kesimpulan ini tadi berarti kita belajar apa anak-anak? Ada yang mau menjawab selain Dimas? Ada yang menjawab? Belajar menanggapi suatu berita. Oke, benar. Lainnya? Terima kasih Jessica. Tentang menanggapi suatu teks, Miss. Wah, Isra menjawab. Sip. Menghadapi dalam suatu teks berita. Lanjut, siapa lagi yang mau menjawab? Kalau nggak jawab berarti kalian tidak paham loh ya.
cara menanggapi suatu berita dengan fakta dan data. Siapa tadi yang menjawab? Greta? Oke. Siapa yang mau menjawab lagi? Tadi kan kalian paham. Untuk memperbaiki kesalahan. Oke, boleh berbagi kesalahan. Berbagi kesalahan dalam apa, Nak? Tanggapan berita. Oke, good. Berarti kalian mendengarkannya. Jadi itu, nanti untuk soal, sudah Miss Vita share di Google Classroom, silakan kalian mengerjakan. Yang berasa tidak mengerjakan yang kemarin, tugas yang kemarin silakan dikerjakan, karena kan nanti Bu Vita punya datanya. Kalau misalkan ada nggak mengerjakan, nanti Miss Vita share siapa aja nggak mengerjakan. Malu dong, masa kalian nggak mengerjakan nilainya kosong gitu ya. Jadi nanti kerjakan, udah ada soal, latihan soal, kemudian langsung menjawab presensi. Ya. Oh ya, sebelumnya nih semuanya sudah mencatat materinya belum di buku catatan? Sudah, Miss. Oke, Cimas. Belum. Belum. Ya ampun, karena nanti akan kita tanyakan lo ya dalam apa namanya Zoom ini. Karena kan nanti kalian itu kan bentuk PPT dan nggak mungkin kan kalian Zoom sama membuka PPT kan nggak mungkin. Jadi nanti di buku catatan. Maka dari itu kalian harus nyatat juga materinya gitu. Karena kan kalian biar ada aktivitas gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian di rumah kan bosan, nah mencatat materi aja gitu kan menambah kegiatan. Gitu. Jadi sampai sini paham ya semuanya anak-anak untuk pelajaran hari ini? Silakan jawab semuanya. Paham, Miss. Paham. Semuanya menjawab, paham tidak? Paham, Miss. Sip. Paham ya semuanya ya. Jadi, oke kalau gitu, ini Miss Vita Zoom-nya nggak mau terlalu lama, karena kan jumlah ya. Kalau kita Zoom kan pasti kuotanya banyak ya, termakan banyak. Maka dari itu, sebisa mungkin kalau ada Zoom ikutlah gitu. Karena kan ini sangat penting sekali buat kalian. Nggak mungkin kita bisa tetap muka kayak gini loh. Itu jarang sekali. Itu kan. Maka dari itu kalau ada Zoom dari Bapak Ibu guru ikutlah. Itu kalau misalkan ada kendala ya kalian bilang sama Bapak Ibu guru, Bu maaf saya nggak bisa ikut karena apa. Gitu. Yang penting kalau Zoom ini kita sarankan ikutlah. Ya, karena kan ini langka banget, jarang banget ya kalau bisa bertemu Bapak Ibu guru, apalagi pandemi seperti ini. Gitu ya. Gitu, ini akan foto dulu, ada 2 slide, ya. Pose gaya dulu, kedang dulu, ya. Ayo, silakan on kamera semua. D ini siapa D? Isra, Arkananda, Gabrielia 8A. Nah ini, aduh rambutnya yang kalian yang panjang-panjang, cowok-cowok silakan dipotong ya. Besok Zoom-nya Miss Vita hari Sabtu kalau ada yang masih tidak dipotong, saya laporin ke Pak Bambang nanti biar kalian ditegur, ya. Oke, kita foto dulu ya. Silakan berpose dulu. 1, mana sih screen-nya? Oh ini. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Aku pindah di sini dulu. Selanjutnya di yang kedua ya. Mana sih? Nah, yang slide kedua. 1, 2, 3. Sip. Iya. Nanti mungkin Miss Vita share di Instagram sih. Kalau yang foto-foto kayak gini. Oke, kalian bisa melihat juga. Oke. Kalau gitu anak-anak, terima kasih sekali untuk pertemuan hari ini. Semoga yang semua Miss Vita berikan materinya kalian paham. Kalau misalkan tidak paham, silakan japri Miss Vita. But must use polite language, harus menggunakan bahasa yang sopan. Ya. Kemudian kalau misalkan tidak paham lagi, nanti bisa di video call Miss Vita atau telepon Miss Vita biar kalian bisa paham. Itu buka catatan, buka materi yang Miss Vita berikan di Google Classroom biar kalian lebih paham. Bisa juga lihat di YouTube. Itu kan di YouTube-nya Miss Vita kan ada berapa materi ya, sih. Kita cek aja di sini. YouTube. Bentar ya. Valentina. Nah, di YouTube ini nanti kalian bisa melihat materi-materi yang bisa berikan. Itu ada 2 bahasa ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Cari aja bahasa Indonesia. Tapi kalau yang tanggapan, yang zoom kayak gini, Miss Vita nggak ngasihkan ke YouTube. Dengan maksud apa? Biar kalian semuanya ikut, gitu ya. Ini ya 30 siswa itu yang 20 di mana ya? Kira-kira kalian tahu tidak di mana tuh teman-teman kalian? Ada yang tahu?
Tidak tahu? Ya. Besok lagi kalau ada Zoom tolong temennya diajak ya. Kalau ada ketua kelasnya silakan diajak. Kita mau Zoom bahasa Indonesia, Zoom apa-apa diajak. Ya, biar kalian bisa bisa ikut semua karena kan kita lebih kayak Zoom kan kita lebih kayak pelajaran tapi online gitu ya. Oke, sampai saat ini tidak ada pertanyaan anak-anak? No? Serius? Saya mau tanya, Miss. Ya, tanya apa nak? Paketnya udah dibagi apa masih ada Zoom, Miss? Apa? Nanti kalau buku paketnya udah dibagi apa masih ada Zoom? Oh gitu. Iya mungkin, karena kan kalau gini deh, stylenya guru kan beda-beda. Kalau Miss Vita itu tidak seterusnya Zoom. Jadi seperlunya Miss Vita memberikan Zoom ya Zoom. Kalau tidak biasanya materinya Miss Vita share di YouTube. Kalian tinggal lihat aja materinya gitu. Itu tergantung stylenya guru ya, karena kan di yayasan kita menganutnya untuk Zoom semua. Karena kan untuk apa? Agar kita bisa berkomunikasi, bisa melihat wajah kalian tuh. Nah, bisa melihat ekspresi kalian tuh kalau nggak bisa menjawab tuh mukanya kayak gimana gitu. Nah, untuk melihat seperti itu ya. Nah, maka dari itu tergantung guru-gurunya masing-masing. Kalau Miss Vita kayak gitu, tidak seterusnya harus Zoom terus. Tapi sebisa mungkin kalau ada materi yang mungkin kalian susah, Miss Vita melakukan Zoom. Gitu, Tabita? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke. Sudah ya semuanya. Kalau gitu ini Miss Vita akan tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Hari ini Zoom selesai langsung buka Google Classroom langsung mengerjakan. Jangan menunggu ya. Kalau kalian nunda-nunda, tugas kalian juga akan menunda. Gitu ya anak-anak. Kerjakan satu kali karena itu tanggapannya hanya satu kali aja. Itu semua soalnya tentang tanggapan berita. Itu hanya 4 soal saja ya. Kemudian setelah mengerjakan presensi. Gitu ya anak-anak. Setelah gitu terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian sukses selalu, semangat dan mudah menyerah. Tetap berikan yang terbaik untuk SMPK Desa Surakarta. Dadah. See you. Boleh leave nggak apa-apa? Terima kasih, Miss. Sama-sama. Makasih ya, Miss. Makasih. Iya. Makasih, Miss. Sama-sama.